Para perindu surga, inilah Masjid Lysterfield yang dikelola oleh ISOMER atau Islamic Society of Melbourne Eastern Region. Tepatnya sekitar 40 km dari pusat kota Melbourne, negara bagian Victoria. Masjid ini termasuk masjid yang paling awal berdiri di kota Melbourne. Para perindu surga, setiap Ahad, anak-anak ramai berkumpul di Masjid Lysterfield. Canda dan celotehan mereka menghiasi sejak pagi. Kami memang mengadakan pengajian rutin khusus untuk anak-anak setiap Ahad pagi. Kebanyakan pesertanya adalah anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Everyone listen up. Right now, we're going to play a small game. Okay? Yeah, it's called hide and seek. It's called Take Your Bark Take a black hide. and you have to hide it. Is it like hide and back in the pond? What? You have to be like someone's to find this house. It's like a game of You have to hide your bark, but here's the key. No one is allowed to see you. No one can see you where you put the bark. But you have to know where you put it. Right? Okay, Yusuf? Everyone? Oh, you have to remember where it is, of course. You have to know where it is. Leave it there, please. Okay? So, guys, I'm going to give you 2 minutes. You can go anywhere. You can go anywhere, Oh yes, I can find it. right? Not too far, just around here. Okay? And hide it, make sure no one can see you. Go. Karena anak-anak senang bermain, terkadang saya memulai kajian dakwah bersama mereka dengan sebuah permainan. Biasanya, mereka akan lebih antusias mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Melalui permainan seperti ini, saya akan menyisipkan sebuah pesan dakwah agar mudah dimengerti oleh mereka. Ini merupakan salah satu trik saya agar anak-anak ini mau tetap datang ke kegiatan Sunday School dengan sukarela. Jika dibuat menyenangkan, niscaya mereka akan suka, bahkan menanti-nantikan setiap minggunya. Boys and girls, guess what? What? Someone did see you. Allah right there. The one He just who can see us. always sees you. He sees me doing the orange gesture. Allah subhanahu wa ta'ala. He saw all of you. And He sees everything that you do. Wherever you go, no matter how far you think you He went, can see underwater. Allah can see anywhere. What? Allah can see through the universe. Allah can see underground. Toilet? Allah can see everything. Okay? Even if you're taking a shower? Dengan melihat dan melakukan sesuatu dibarengi dengan praktik, mereka akan lebih mudah memahami apa yang akan disampaikan. Seperti dalam permainan sembunyi ini, saya ingin menyisipkan pesan yang sederhana kepada mereka, bahwa Allah Maha Melihat. Allah akan selalu dapat melihat kita, dan melihat apa yang kita kerjakan dimanapun. Walau kita bersembunyi sekalipun, seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Excuse me, Brother Fadil. We were playing and we found a spider on the floor and we didn't know what to do. Should we kill it or should we leave it? Or what should we do? Terkadang pertanyaan-pertanyaan mengejutkan muncul dari anak-anak seperti ini. Bagi saya, rasa ingin tahu itu bagus sekali. Artinya, mereka mencari tahu akan hal yang membuat mereka tertarik. He is our God. Where is Allah? Up, up. Allah is above the heavens. Okay? Nah, tugas saya lah untuk menyampaikan kepada mereka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. We should remember that we are all the creation of Allah. And spiders are also the creation of Allah. And we should have mercy and care for all of the creation of Allah. However,
when it comes to spiders, some spiders are dangerous. Like for example, a redback spider is dangerous. So if you come across those ones and they're dangerous and it's going to cause a danger for us, we are allowed to kill them because they're dangerous. Okay? So for example, if you come across a bad spider, you say Bismillah, Allahu Akbar, and you can kill it. Bismillah, Allahu Akbar, and you kill it. Because we're not allowed to take away the life of an animal except by the name of Allah. Terkadang saya juga menyisipkan sedikit kisah para nabi. Dan biasanya anak-anak suka mendengarkan kisah sejarah para nabi. So I've decided, inshallah, maybe we'll probably not go anywhere today. I'm sorry. If I say Assalamu alaikum, you have to respond by saying Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nice and loud, okay? Ya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, saya harus sabar dalam melakukan dakwah Islam. This letter is Alif. Alif. What is it? Alif. That letter is Hafiz. Alif. Yeah. Yeah. Dimulai dari usia anak-anak seperti inilah, This one? Okay. What's pengetahuan dan akidah Islam harus mulai ditanamkan. Okay. Karena mereka adalah tunas-tunas yang akan tumbuh di masa akan mendatang. Excellent. Beberapa orang muslim yang tinggal di sekitarnya mengumpulkan dana untuk membeli tanah sekitar 5 hektar di lokasi ini pada tahun 1983 lalu. Sedikit demi sedikit dari uang yang dikumpulkan para jamaah dan juga donatur dari Arab Saudi, maka dibangunlah masjid ini. Pada tahun 1986, masjid ini berkembang menjadi besar dan megah seperti sekarang. Dan sejak tahun 2015 lalu, alhamdulillah saya dipercaya menjadi imam resmi di masjid dengan arsitektur cantik ini. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Muhammad Fadil Fahmi dan saya seorang muslim yang tinggal di Melbourne, Australia. Saya lahir dan besar di Australia. Kedua orang tua saya berasal dari Indonesia dan sudah lama menetap di kota Melbourne. Saya bertempat tinggal tidak jauh dari kompleks Masjid Lysterfield. Masjid ini sudah menjadi seperti rumah kedua bagi saya. Di masjid inilah saya menghabiskan waktu bermain, sholat, dan mengaji saat saya masih kanak-kanak. Setelah selesai menuntut ilmu agama di berbagai negara, saya kembali lagi ke Melbourne.